teman-teman, berikut adalah struktur sel bakteri. Perhatikan gambar berikut ini. Bagian terluar dari bakteri dilindungi oleh dinding sel. Adanya dinding sel ini yang disusun oleh peptidoglikan yang menyebabkan sel menjadi kaku. Di bawah dinding sel ini masih terdapat satu lapisan pelindung yaitu membran sel atau membran plasma yang memiliki peran penting dalam mengendalikan transport menuju ke dalam atau keluar sel. Berikutnya, lapisan tambahan berupa kapsul, tetapi tidak semua bakteri dilindungi oleh kapsul. Adapun fungsi dari kapsul selain sebagai pelindung fagositosis juga dapat melindungi dari kondisi lingkungan seperti radiasi, kekeringan, maupun senyawa kimia. Yang keempat adalah bagian cair dari dalam sel sitoplasma. Hampir 80% sitoplasma bakteri tersusun atas air. Selain mengandung nutrisi, di dalam sitoplasma ini juga terdapat nukleoid dan ribosom. Sebagai organisme prokariot, struktur inti sel pada bakteri ini berbeda dengan sel eukariotik. Nah, inti sel pada bakteri ini tidak diselubungi oleh membran inti. Kromosom bakteri berbentuk sirkuler dan terletak memadat pada suatu area di mana di dalam sitoplasma dan juga disebut sebagai nukleoid. Kromosom membawa informasi sifat utama yang diperlukan oleh sel seperti bentuk sel, kemampuan metabolisme, dan lain-lain. Pada sel bakteri juga terdapat ribosom, di mana ribosom ini sama seperti organisme lainnya, tetapi ukurannya lebih kecil dibandingkan ribosom pada sel eukariotik. Ribosom ini berfungsi dalam proses sintesis protein. Selanjutnya, pili atau fimbria. Pili atau fimbria itu struktur yang melekat pada membran sel berupa benang mirip flagela tetapi lebih pendek dan lebih tipis. Fungsinya sebagai alat pelekatan. Kemudian yang terakhir adalah struktur seperti benang tetapi tersusun atas protein dan berbeda dengan pili sebagai alat pelekatan. Flagela ini berfungsi sebagai alat gerak pada bakteri.